semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Perkenalkan, nama saya Fajia Permagi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Anda Umi Khotimah MPD PhD dan Mariani SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Selamat menyaksikan! Kompetensi dasar 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi pertama, menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang pertama yaitu makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara dan telah didokumentasikan. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan yang timbul akibat kebiasaan dalam bernegara. Contohnya, keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sekarang kita telaah bagian-bagian Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh. Dan yang ketiga, penutup. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang fundamental. Kedudukannya tetap dan melekat. Kita cari tahu nih kandungan yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama adalah sebuah pernyataan kemerdekaan yang terinci karena terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat, yaitu hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, kandungannya merupakan suatu pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan yang isinya merupakan pengakuan nilai religius dan nilai moral. Yang ketiga, UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan tiadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara. Ingat ya, bahwa pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat diubah sama sekali.
Karena jika mengubah UUD 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 pokok pikiran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Artinya, negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, keadilan sosial. Artinya, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial. Yang keempat, persatuan. Negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Artinya, kepentingan negara berada di atas kepentingan golongan atau perorangan. Kita ketahui bahwa ada 4 alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap alinea tentunya memiliki makna. Alinea pertama berisi tentang nilai-nilai keteguhan dan pendirian bangsa dalam kemerdekaan. Aspirasi bangsa Indonesia bebas dari penjajah. Dan pendirian bangsa jelas dan menjadi landasan pokok politik luar negeri yang mengakui HAM dan kemerdekaan bangsa lain. Di alinea kedua, terdapat penghargaan dan kebanggaan perjuangan terhadap para pejuang. Kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak terlepas dari masa lampau dan langkah sekarang menentukan masa depan. Alinea ketiga menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendambakan hubungan berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, rohaniah dan jasmaniah, serta ketakwaan bangsa Indonesia pada Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat mengemukakan tujuan dan prinsip dasar yang ingin dicapai bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan prinsip dasar, menyusun kemerdekaan dengan UUD, susunan negara berbentuk republik, dan negara berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila. Bagian kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah batang tubuh. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, di mana masing-masing bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, fleksibel atau elastis. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku. Yang kedua adalah not rigid atau tidak kaku. Artinya, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan oleh siapa saja. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat luwes. Artinya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru. Bagian penutup terdiri atas 2. Yang pertama, aturan peralihan. Aturan peralihan memiliki 3 pasal di dalamnya. Dan yang kedua adalah aturan tambahan, di mana aturan tambahan memiliki 2 pasal di dalamnya. Setelah kita mengetahui bagaimana fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, baru kita dapat mengambil kesimpulan apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, untuk mengatur norma-norma yang ada di negara kita. Yang kedua, mengatur segala proses pemerintahan
dan hukum yang ada di negara kita. Yang ketiga, untuk mewujudkan suatu warga negara yang mampu membangun negara sehingga menjadi negara yang hebat dan kuat. 4. Menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang kelima, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 6. Mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai, agar terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Yang ketujuh, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Dan terakhir, menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, kita telah mengetahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi kita, merupakan acuan, pedoman, dan sumber hukum tertinggi, di mana hanya memuat hal-hal pokok saja dan aturan pokok secara singkat. Untuk itu dibutuhkan aturan lainnya yang bisa menjabarkan lebih rinci lagi. Itulah kenapa dibuat undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden selaku pelaksana kekuasaan eksekutif bersama dengan parlemen atau legislatif untuk melaksanakan dan menjabarkan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lalu, bagaimanakah proses pembentukan undang-undang itu? Akan dijelaskan di dalam bagan di bawah ini. Sebelum undang-undang menjadi sebuah undang-undang yang kemudian diundangkan di dalam lembaran negara, undang-undang haruslah dalam bentuk draft RUU yang dapat diajukan oleh pemerintah atau presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ataupun diajukan oleh DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik draft RUU yang diajukan oleh presiden ataupun draft RUU yang diajukan oleh DPR haruslah berdasarkan aspirasi rakyat, yang kemudian draft RUU tersebut dibahas bersama DPR dan Presiden atau Menteri yang mewakili dan dibawa ke dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui pembahasan berkali-kali, kemudian jika disetujui, maka draft RUU tersebut menjadi sebuah undang-undang. Yang kemudian, untuk pelaksanaan undang-undang tersebut, Presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Jadi, sifat Perpu hanya sementara dan hanya untuk kepentingan yang memaksa. Itulah alasan kenapa Presiden harus membuat Perpu. Perpu harus ditandatangani oleh Presiden, yang kemudian setelah ditandatangani harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk diundangkan. DPR hanya dapat memiliki dua opsi. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menolak. Jika DPR menerima Perpu yang diajukan oleh Presiden, maka Perpu tersebut haruslah diundangkan menjadi undang-undang. Namun, jika DPR menolak Perpu yang diajukan oleh Presiden, maka Perpu dicabut dan tidak berlaku. Kemudian Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu dan mengatur segala akibat dari penolakannya. Fungsi undang-undang dan Perpu.
Kedudukan undang-undang dan perpu dalam sistem hukum nasional sederajat. Perpu jangka waktunya singkat atau sementara, karena harus secepatnya meminta persetujuan dari DPR. Apabila disetujui, akan disahkan menjadi undang-undang pada persidangan berikutnya. Fungsi undang-undang dan perpu yang pertama adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, fungsi perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Pentingnya peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Yang pertama, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memberi kepastian hukum. Yang ketiga, mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan. Dan yang kelima, menjamin rasa aman. Jadi, makna Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu konstitusi tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen terdiri dari dua bagian. Yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal. Jadi, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu sebagai sumber hukum tertinggi atau tertulis dan menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan yang ketiga mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber segala hukum. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang pertama sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang kedua sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan perundang-undangan, dan yang ketiga sebagai alat kontrol norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, setelah kita membahas materi, tibalah saatnya kita ke tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sebatas mana kalian memahami materi yang telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, di tahap evaluasi ini terdapat dua macam tugas individu. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, dan yang kedua tugas yang harus kalian laksanakan saat ini juga. Silakan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Baiklah, itulah video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.